perkenalkan kami dari SMP Negeri Candi Mulia 1 kelas 8D berkunjung di Candi Selekrio. Teman-teman, di sini jam 9.47 kita sampai di pintu masuk Candi Selekrio. Oh ya. Selekrio pertama kali ditemukan di tahun 1935 oleh Hartaman. Candi Selekrio memiliki relung di setiap badan candi, yakni sisi utara yang terdapat arca Durga Mahisasuramardini, sisi barat yang terdapat arca Genisa, sisi selatan yang terdapat arca Rusi Agastya, dan sisi timur terdapat dua relung di kanan dan kiri. Dari pintu masuk ke dalam bilik terdapat arca Nadishawara dan Mahakala. Candi ini arca-arca yang ada dalam larung tersebut masih ada, hanya saja sudah hilang pada bagian kepalanya. Justru komponen utama yang ada di dalam bilik candi, biasanya lingga dan yoni, suka tidak ada. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Wanto, saya petugas dari BPK Wilayah 10 Jawa Tengah, di mana saya ditugaskan sebagai juru pelihara Candi Selekrio. Apapun bab PP3 itu apa? Bukan balik kebutuhan badan pengawas keuangan, tapi balik pelestarian kebudayaan. Adapun kementeriannya sekarang ikut ke Kementerian Kebudayaan ya. Kalau dulu itu memang ikut Kemendikbudristek ya. Tapi sekarang udah bisa lagi, semua Bapak Pak dengan teman-teman. Oke, lanjut. Kerajaan apa yang membangun? Ya. Adapun tadi yang ditanyakan adalah pertama letak adalah letak Candi Selekrio. Adapun letak Candi Selekrio adalah berada di dusun Campurjo, Kelurahan Kembang Kuning, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang. Adapun letak di sini di sebuah gunung ya, bukit ya, bukan gunung ya. Adapun di sana di gunung bukit ya. Tadi ditanyakan tadi masalah latar belakang ya. Keberadaan itu latar belakang. Kalau kita latar belakang itu mencakup semua sejarah-sejarah yang ada. Pertama kali latar belakang Candi Selekrio adalah itu sekitar tahun abad ya, abad ke-8 atau 9, bahkan abad ke-7 sudah ada. Adapun wangsanya wangsa Sanjaya. Latar belakang keagamaan ini adalah agama Hindu, betul sekali. Kalau yang Sailendra itu adalah latar belakangnya agama ya. Ya, Sailendra itu seperti Borobudur, Mendut, Pawen dan Ngawen. Kalau sini termasuk Candi. Adapun sini itu sebenarnya juga, maaf ini langsung saya terangkan banyak sekali ya kalau kita jelaskan. Selekrio apa ya dimakan Selekrio? Selo itu adalah batu, bio itu adalah rumah. Maka untuk spesialis Candi Selekrio itu nggak ada reliknya ya, karena ini sebagai rumah ya, rumah candi ya, rumah Candi Selekrio yang sebagai dulu dimanfaatkan sebagai tempat ritual atau ibadah bagi umat. Sini sama dengan Candi Prambanan. Oh iya. Lanjut. Siapa tokoh atau dewa yang dipuja di Candi Selekrio ini? Kalau yang dipuja dewa Hindu itu siapa? Hindu siapa? Peninggalan Mataram kuno itu pertama siapa? Kalau mata apa itu? Kalau dewanya itu kan ada Dewa Brahma, Wisnu, ya. Adapun sini yang pertama itu Mahadewa Baru. Nah,
Terus seperti itu lagi Durga ya, Durga ini ya, ini contohnya ini Durga, terus ini namanya Durga Dewi itu yang ini tuh dari kata apa ya? Ini sepertinya iya, iya, andinisasi ada yang bilang salah atau betul andinisasi itu resultan di dalam ada ya, beda sini ada kan ada istilah kalau yang iya jiwa karena kita dulunya di Buddha ya, saya di Buddha, jadi, makanya caranya saya agak kurang begitu tahu ya. Oke lanjut. Mengapa candi yang disebut sebagai candi yang berdiri? Adapun yang dikatakan candi sembunyi itu sebenarnya nggak sembunyi ya. Semua candi itu rata-rata yang Hindu keberadaan ada yang di pinggir kali, ada yang tapi rata-rata di gunung-gunung sepertinya contohnya Candi Ciroke sendiri. Nah, sini ada sebelah ini namanya Candi Batur, tapi situ struktur ya udah nggak apa ini struktur dan pondasi-pondasinya yang kelihatan itu. Kalau sini kan kurang sepertinya Candi Asum, Candi Lumbung, Candi Sengi, Candi Gunung Ukir, Candi Gunung Sari. Ini dekat dengan Aceh ya, daerah Muntilan, daerah Gunung Pring, daerah Salam sananya kan ada itu. Candi Losari juga ada perbatasan juga sebenarnya. Dan apa yang digunakan untuk membangun candi? Adapun bahan-bahan yang dipakai sama orang-orang dulu adalah batu-batu pilihan yang dikatakan adalah namanya batu andesit. Andesit itu sudah diukur kekuatannya, struktur apa kelamaannya itu mungkin nggak bakalan istilah beberapa juta tahun ya, bisa nggak rapuh gitu ya. Apa keunikan dari Hingogyo dibandingkan dengan candi lain di Jawa Tengah? Keunikan candi Sengi itu namanya kan sini itu apa ya, kalau candi-candi yang lain kan terdapat istilahnya relief macam-macam ya reliefnya. Kalau sini kan polos, jadi ini namanya nggak tahu juga ini karena polos dikatakan itu kan apa namanya rumah silo tadi silo itu kan rumah batu ya, selo itu kan batu, bio itu kan rumah, itu rumah itu rata-rata kalau dari bentuk rumah itu apa bangunan rumah itu ada nggak ada lagi. Kalau boleh tahu apa fungsi candi Ciracura pada masa lalu? Tadi sudah saya katakan itu orang tapi itu kan kalau kita masih masyarakat kita sekarang kan yang ada yang membuktikan yang Kerajaan apa yang membangun? pertama tadi sudah saya katakan ada latar belakang itu peninggalan zaman Mataram kuno. Semua candi yang ada di Nusantara itu semua peninggalan zaman Mataram, baik apa seperti itu 9 sampai 10 menyampaikan secara sedikit ada keluar adik
bisa nanti menggali yang lebih aktual lagi. Jika nanti di ada itu dari sedikit ada sejarah dari ya, tapi di sini mungkin nggak ada sinyal ya, memang di foto aja. Kiranya begitu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tolong bilang cinta kasih